Halo, saya Marvin dari jamfotostudio.com dan kali ini saya akan membahas sebuah video yang banyak di request oleh orang-orang, yaitu tentang bagaimana sih cara untuk marketing bisnis wedding fotografi. Nah, inilah cara untuk marketing bisnis wedding fotografi yang jitu. Kebanyakan bagi para fotografer biasanya tuh suka salah kaprah tentang marketing ya. Biasanya mereka itu lebih fokus kepada bagaimana caranya supaya dikenal, bagaimana caranya supaya diketahui, dan bagaimana supaya bisnis mereka tuh dikenali oleh banyak orang. Padahal sebetulnya bukan itu. Yang menurut saya adalah yang paling penting adalah bagaimana caranya supaya klien itu mau meng-hire kita. Sekarang bayangkan dari 100 orang yang bertanya atau 100 orang yang tahu tentang bisnis wedding fotografi kamu, tapi tidak ada satupun yang tertarik untuk meng-hire kamu, kan juga percuma. Jadi pastikan bahwa lebih baik mendapatkan 10 orang yang bertanya dan 10 orang yang meng-hire kita itu lebih baik daripada 100 orang yang bertanya dan tidak ada yang meng-hire kita satupun. Nah, di sini yang pertama adalah kita bagi dua dulu. Yang pertama itu adalah advertising atau beriklan, dan yang kedua adalah selling atau menjual. Jadi kita pisahkan dulu menjadi dua supaya tidak bingung ya. Yang pertama ada advertising, itu adalah bagaimana caranya kita supaya bisnis wedding fotografi kita ini dikenal oleh banyak orang atau diketahui oleh banyak orang. Nah, itu bisa banyak caranya ya, yaitu dengan media offline atau media online. Nah, dengan media online ini ya sudah jelas kita harus punya website ya. Saya memiliki jamfotostudio.com dan saya sedang mengupgrade untuk menjadi WordPress ya. Websitenya cuma belum kelar, ini tampilannya seperti ini. Dan juga harus punya media sosial seperti Facebook atau mungkin Instagram atau Twitter, jadi supaya orang tuh bisa gampang melihat hasil-hasil portofolio kita, mengetahui alamat kita ada di mana, nomor telepon kita, karena kebanyakan sekarang sudah banyak smartphone ya, jadinya orang tinggal googling aja dan bisnis wedding fotografi kita tuh muncul gitu. Dan itulah menjadi salah satu kunci di mana kita bisa dihubungi oleh klien. Nah, itu di situ untuk beriklan. Terus juga apabila kita kesulitan untuk keluar dari permukaan gitu ya, kita tenggelam di beberapa halaman Google ke sana, kita juga bisa menggunakan uang untuk beriklan gitu kan. Kita bisa gunakan Facebook Ad, atau kita bisa bayar orang untuk membuat website kita, atau kita bayar orang untuk lebih mengoptimalkan CEO kita supaya website kita muncul gitu. Jadi itulah salah satunya di situ untuk kita beriklan advertising. Itu lebih baik kita juga harus memiliki modal supaya apa? Supaya ya memang memberikan yang terbaik, jadi tidak terkesan asal. Itu untuk yang online ya. Sedangkan untuk yang offline itu kita bisa membuat kartu nama, membuat brosur, atau sering-sering ikutan di pameran wedding event ya. Biasanya suka ada di situ, kita bisa sewa booth di sana, terus kita promosi, dan disitulah banyak klien yang nanti akan mengenal bisnis wedding fotografi kita. Untuk kartu nama kita bisa bikin, jadi ketika kita bertemu dengan orang, oh ya saya wedding photographer, itu kita kasih kartu nama kita atau kita kasih brosur kita, jadi supaya mereka ingat, dan ketika nanti suatu saat mereka butuh itu bisa mereka hubungi lagi ke kita langsung, jadi tidak lupa gitu kan. Nah, itulah media untuk advertising secara offline. Nah, kalian juga kalau misalkan punya uang yang lumayan banyak, kalian bisa berikan di koran, atau kalian bisa bayar billboard gitu ya, pajang billboard seperti iklan-iklan rokok, itu juga kalian bisa pajang di situ. Memang mahal, tapi kan yang namanya advertising juga memang nggak ada yang murah. Disitulah ya kita sebagai seorang pemilik bisnis itu harus berani untuk berinvestasi di advertising atau di iklan. Dan yang kedua adalah selling atau menjual. Ini kebanyakan fotografer itu tidak paham tentang selling itu, bagaimana caranya supaya kita bisa menjual dan membuat orang atau membuat klien menjadi tertarik menggunakan jasa kita ya. Ini saya kasih kuncinya di sini. Ini adalah trik saya untuk bagaimana mendapatkan klien dengan gampang ya, tanpa harus banyak ngomong juga. Daripada untuk kalian yang tidak jago ngomong gitu, beda dengan saya dulu pernah bekerja sebagai seorang penyiar radio di salah satu radio swasta di Bandung, sehingga saya memiliki kemampuan untuk berbicara dengan banyak orang dan juga ngerti tentang public relation itu seperti apa. Jadi inilah caranya supaya kalian bisa lebih memiliki kesempatan untuk membuat klien itu meng-hire kalian. Yang pertama adalah ketika kalian sudah memiliki ada klien yang tertarik untuk bertemu dengan kalian, entah mereka melihat dari Facebook, entah melihat dari website, atau entah pernah bertemu atau saudara, itu yang pertama ajaklah bertemu, terus ajak ngobrol di suatu tempat ya. Kalau misalkan bisa di tempat umum, boleh di tempat makan. Kalau kalian tidak memiliki studio, jangan dibawa di tempat yang kurang nyaman, sehingga
tidak enak ya. Jadi disarankan ini di tempat-tempat makan yang dekat, jadi kepada kalian juga dekat, tidak terlalu jauh, dari kliennya juga tidak terlalu jauh. Ketika kalian bertemu dengan klien itu harus pelajari dulu kliennya seperti apa. Pelajari apabila klien yang datang ke kalian itu adalah seorang orang tua ya, orang tua dari pengantin, itu mereka pasti bakalan pengen murah. Itu ingat, itu salah satunya, itu di situ mereka pasti bakal pengen murah karena yang penting buat moto, buat dokumentasi tidak harus bagus. Nah, jadi percuma kan kalian panjang lebar menjelaskan tentang wedding magazine dan lain sebagainya, laminasi dan lain-lain, itu mereka pasti ngambil yang murah. Jadi pastikan kalau misalnya yang datang itu kliennya itu orang tua, itu kita tawarkan wedding gallery. Ini Bu, wedding gallery 100 foto, 200 foto. Jadi mereka juga tertarik karena harganya lebih murah. Kalau misalkan klien yang datang adalah pengantinnya langsung, itu pasti mereka pengen bagus. Makanya kita bisa menawarkan wedding magazine dan apabila mereka memiliki cukup uang ya mereka pasti bakal tebak berapapun, yang penting hasilnya itu adalah bagus. Dan yang pertama kali kalian bertemu itu adalah yang kalian tanyakan itu adalah tanggal berapa, karena akan sangat percuma apabila kalian panjang lebar menjelaskan itu ini tapi ternyata tanggalnya bentrok dengan job kalian yang lain, itu kan juga percuma. Jadi pastikan tanggal berapa. Setelah tanggalnya itu kalian kosong, catat misalkan tanggal sekian, oke, saya kosong. Nah, yang berikutnya adalah menanyakan lokasi acara, karena juga apabila kalian tidak menerima job untuk luar kota, ternyata klien itu ingin di luar kota ya juga tidak bisa kan. Jadi pastikan itu lokasi acaranya di mana, terus apakah di dalam ruangan atau di luar ruangan, di gedung atau di lapang atau di rumah, itu kalian harus tahu sehingga nanti bisa menyesuaikan dengan alat apa yang akan kalian gunakan. Apabila di luar kalian menggunakan alat apa untuk pencahayaannya, atau untuk alat di dalam itu menggunakan cahayanya untuk apa. Nah, setelah kalian menanyakan tanggal dan lokasi, itu kalian itu tawarkan paket kalian itu seperti apa. Kalian harus memiliki katalog, itu kalian harus bikin katalog dan konsep itu harga paketnya itu seperti apa. Ini saya kasih lihat katalog saya ya. Jadi saya membuat di album seperti ini supaya gampang dan tidak gampang kotor. Itu di dalamnya itu ada katalog seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian lihat itu kalau dibuka di sini ada paket-paket harga ya dengan keterangan-keterangannya, apakah itu tentang wedding gallery atau wedding magazine atau video shooting, sehingga apabila kalian nanti menawarkan klien juga mereka lihat oh seperti ini. Jadi terlihat tidak amatiran, kita tidak hanya secara lisan gitu ya nanti harganya 3 juta, tapi kita nggak tahu atau klien tuh nggak tahu apa aja sih yang mereka dapatkan tuh kayak gimana, terus jam kerja kita tuh seperti apa, terus hasilnya tuh seperti apa, terus sampelnya itu seperti apa. Itu katalog ini sangat penting dan inilah yang menjadi kunci kalian memiliki kesempatan besar untuk bisa di-hire oleh klien, karena kejelasan gitu kan. Paketnya yang 6 juta, yang 4 juta, yang 3 juta, yang 10 juta itu harus kalian miliki di sini. Terus nanti kalau misalkan wedding gallery 50 foto, 100 foto, 200 foto, atau mungkin wedding magazine juga kalian 1 album, 2 album, 3 album, dan bentuk albumnya itu juga harus jelas ingin milih yang seperti apa di sini. Nah, setelah kalian memperlihatkan paket-paket tersebut, itu mungkin si kliennya akan lebih yakin gitu ya. Tapi alangkah lebih yakinnya lagi apabila kalian langsung bawa sampel ke depan mereka gitu. Saya selalu membawa juga sampel ini ya. Jadi untuk wedding gallery itu saya selalu bilang ini nanti akan dapat albumnya itu yang sebesar ini ya. Kalau misalkan untuk 100 foto ini dapatnya 1 album, untuk yang 150 foto dapatnya 1 album tapi 15 sheet, atau mungkin yang 200 foto itu dapatnya 2 album seperti ini. Nah, di sini juga kalian bisa lihat di dalamnya. Kalian perlihatkan ke mereka nanti dapat ukurannya itu seperti apa gitu kan. Apakah kalian mendapatkan ukuran 8R untuk cover, terus juga untuk 4R-nya di dalam seperti ini. Jadi klien-klien itu semakin yakin karena kalian benar-benar bisa mempresentasikan kalian tuh jasanya itu seperti apa gitu. Jadi jelas apa yang mereka dapatkan dan juga sesuai dengan budget mereka nanti gitu kan. Itu untuk wedding galerinya seperti itu. Saya selalu bawa ini untuk sampel wedding magazine saya gitu kan. Jadi untuk membuat mereka semakin lebih yakin gitu kalau misalkan wah bagus ya. Terus juga di dalam sini kan sudah ada dengan video syutingnya nanti dapatnya seperti ini. Terus juga bentuk fisik dari si magazinnya itu seperti apa sih, bagaimana bahan cetakannya, apakah bagus atau tidak, atau mungkin cepat luntur atau tidak. Nah, makanya disitulah kita berfungsi sebagai seorang penjual gitu atau seorang sales. Nah, kalian bisa membawa si sampel ini kepada klien kalian, terus kalian lihat ini hasilnya seperti ini ya. Ini sudah depannya foto, belakangnya juga foto, di dalamnya juga sudah dilaminasi anti air. Ini bisa dilihat. Jadi mereka itu bakal
yakin 90% meng-hire kalian apabila mereka cocok dengan hasil yang kalian perlihatkan gitu. Karena inilah kuncinya. Jadi kalau misalkan kalian tidak memiliki ini atau malas bawa ke sini atau malas ngemodal, ya bagaimana klien bisa meng-hire kalian jika kaliannya juga malas atau asal-asalan gitu kan. Ini adalah trik yang saya gunakan, kunci yang saya gunakan untuk bertemu dengan klien, dan alhamdulillah selama ini 90% tuh selalu jadi gitu kan. Karena memang kita benar-benar mempersiapkan apa yang akan kita presentasikan. Dan satu lagi kuncinya adalah jangan pernah memberikan potongan harga. Jadi jangan pernah memberikan potongan harga, karena apabila dari budget 5 juta terus kalian minta dipotong diskon 500.000, itu sangat sayang sekali. Jadi lebih baik kalian bilang, oh maaf harganya sudah pas, tapi saya akan bisa kasih bonus deh 16R cetaknya plus frame plus laminasi kanvas misalkan. Jadi sehingga mereka tertarik gitu, oh ya nggak apa-apa misalkan. Padahal itu kalau dihitung itu harganya tidak nyampe 200.000. Jadi kita akan lebih untung daripada sekarang kita harus mendiskon 500.000, kan itu sangat sayang sekali. Jadi itu pastikan kalian tidak pernah memberikan harga diskon potongan harga. Jadi pastikan kalian memberikan bonus daripada kalian memotong harga, itu sangat tidak sebanding kalau menurut saya. Dan yang terakhir, setelah klien tertarik dengan kalian, terus mereka deal gitu ya dengan nominal harga sekian dan tanggal kapan, terus kesepakatannya seperti apa, itu bawa surat kontrak. Saya tidak bawa sampelnya, tapi saya akan tunjukkan seperti ini ya. Kalian juga bisa download template yang udah saya buat untuk surat kontrak ini. Kalian bisa download di kotak deskripsi. Itu semoga bermanfaat. Kalian bisa ganti dengan logo kalian, dengan studio foto kalian, atau dengan jasa wedding fotografi kalian, sehingga nanti kalian tuh juga lebih jelas gitu kan. Dan juga untuk dokumentasi kita, supaya kalau misalnya suatu hari kita lupa gitu kan, kita bisa ngelihat di kontrak kita itu berapa nilai nominal transaksinya, terus juga berapa DP yang sudah masuk, terus juga nama pengantinnya, terus juga nomor telepon, terus alamatnya di mana, sehingga nanti juga klien juga lebih aman gitu, karena memang ada perjanjian-perjanjian di situ. Di situ juga kita berhak menggunakan foto secara komersil. Jadi apabila nanti kita pajang di website atau dibuat spanduk kita, itu kalian tidak bisa menuntut kita, karena sudah ada kesepakatan di situ bahwa mereka tidak keberatan untuk dijadikan foto komersil untuk kepentingan kita gitu kan. Dan juga harus mempersiapkan materinya 6.000 untuk memiliki kekuatan hukum. Jadi ada juga tanda terimanya. Dan inilah hal yang sering saya lakukan untuk membuat saya terlihat sangat profesional gitu kan. Tidak hanya sebesar kwitansi polos atau kwitansi yang kita beli di fotokopi gitu, itu sangat tidak profesional sekali. Jadi di sini benar-benar saya buka semuanya tentang marketing dan tentang bagaimana cara menjual jasa kita kepada klien. Itu hanya untuk kalian di channel YouTube ini. Tidak akan ada fotografer lain yang seperti saya gini ya, berani untuk membuka dapur mereka. Tapi bagi saya adalah ini untuk kepentingan bersama. Jadi saya ingin memajukan fotografer wedding di Indonesia untuk menghilangkan paradigma bahwa fotografer itu murah gitu kan. Jadi demikian cara marketing untuk bisnis wedding fotografi yang jitu. Semoga bermanfaat. Saya Syamil dari jawapfotos.com, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa.